Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Duar Gomez dengan NIM 191440029. Nah, hari ini saya akan membahas tentang teknik interfacing. Dalam interfacing terdapat konfigurasi saluran. Konfigurasi atau pengaturan saluran transmisi data antara transmitter dengan receiver dalam mengirimkan data menggunakan perangkat atau interface yang ada. Dibedakan atas dua karakteristik. Yang pertama, dupleksitas, dan yang kedua adalah topologi. Dupleksitas adalah pengiriman sinyal atau data dari transmitter menuju ke receiver. Nah, dupleksitas ini memiliki 3 cara pengiriman. Yang pertama adalah simplex, yaitu pengiriman dalam satu arah saja. Dan half duplex, pengiriman dengan 2 arah namun dengan waktu yang berbeda. Dan full duplex, pengiriman sinyal 2 arah atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Dan ada topologi. Yang pertama, topologi komputer. Apa itu topologi komputer? Topologi komputer adalah bentuk susunan komputer dalam suatu jaringan. Terdiri atas topologi fisik yang berbentuk bus, ring, dan star, dan topologi logik, yaitu Ethernet, FDDI, dan token ring. Kemudian, kedua, ada topologi saluran. Apa itu topologi saluran? Adalah bentuk susunan atau posisi perangkat media transmisi dalam mengirimkan data dan terbagi atas point-to-point dan multi-point. Topologi saluran point-to-point. Point-to-point adalah topologi saluran pengiriman data yang melibatkan 2 stasiun pengiriman data saja. Bisa dilihat di gambar adalah stasiun primer dan stasiun sekundernya. Karakteristik dari topologi point-to-point adalah transmisi data antara transmitter sebagai stasiun primer hanya dapat berkomunikasi dengan satu stasiun sekunder saja. Dan topologi saluran multipoint adalah saluran pengiriman data yang melibatkan lebih dari 2 stasiun pengiriman. Nah, transmisi ini memiliki kelebihan dapat berkomunikasi ke semua stasiun sekunder yang ada. Namun, memiliki kekurangan yaitu transmisi data menjadi lambat karena adanya sistem antrian. Kemudian kita akan masuk ke interfacing. Apa itu interfacing? Interfacing secara umum merupakan perlakuan atau usaha untuk menghubungkan antarmuka antara suatu sistem rangkaian berbasis mikroprosesor dengan suatu sistem rangkaian luar. Rangkaian luar ini dapat berupa perangkat keras komputer. Dalam dunia jaringan dan multimedia, interfacing sering disebut koneksi. Nah, karakter interface. 1. Mekanik, menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE. 2. Elektrik, harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Fungsional, fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, dan grounding. 4. Prosedural, menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Interface perangkat pemrosesan pengiriman data terbagi jadi 2 ya. Yang pertama adalah virtual 24 atau V24. Perangkat interface pengiriman data yang memiliki 20 pin atau konektor. Ciri-cirinya adalah memerlukan daya kurang lebih 3 volt, transmisi data half duplex, dan memiliki 20 pin konektor berupa lampu LED. Nah, ini spesifikasi mekanik dari sistem interface, mana bisa dilihat angka 1-25 merupakan saluran transmisi untuk berbagai sinyal. Spesifikasi elektriknya adalah menentukan pensinyalan di antara DTE dan DCE. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaiannya. Tegangan lebih negatif min 3 volt diterjemahkan binari 1, sedangkan untuk lebih positif 3 volt diterjemahkan binari 0 menggunakan NRZL. Rate sinyalnya adalah kurang dari 20 kbps dan jarak kurang dari 15 meter. Spesifikasi fungsionalnya adalah rangkaian dikelompokkan dalam kategori 1 data, 2 kontrol, 3 timing, dan 4 ground.
Bila terdapat suatu rangkaian data pada masing-masing arah, maka operasi yang dilakukan adalah full duplex. Dan apabila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Nah, yang kedua adalah ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Ciri-cirinya memerlukan daya kurang lebih 5 volt, transmisi data full duplex, memiliki 8 pin konektor berupa lampu LED. Antara transmitter dengan receiver memiliki sumber daya sendiri. Nah, prinsip ISDN mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch, ketergantungan pada koneksi 64 kbps, circuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital, arsitektur protokol berlapis, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Nah, struktur transmisi, basic access atau basic read access, disebut juga basic read interface, untuk keperluan individual user, komposisi 2B plus D atau 16 kbps, plus sinkronisasi dan framing 192 kbps. Kalau tanpa sinkronasi dan frame dengan 104 kbps, dapat digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Nah, primary service-nya atau primary read access dan disebut juga primary read interface untuk keperluan user yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Biasanya digunakan untuk kantor yang besar yang ada LAN-nya. Nah, komposisinya itu di Amerika Serikat. Untuk di Amerika Serikat 23B plus D atau 64 kbps D channel dengan 1544 MB per second untuk T1. Sedangkan untuk di Eropa 30 bit plus D sama dengan 64 kbps D channel 2048 Mbps. Bisa juga digunakan untuk mensupport kanal H, misalnya 30H 0D plus D akan memberikan interface kecepatan 1544 MB per second. Spesifikasi elektrik ISDN yaitu format data encoding bergantung pada data rate. Untuk data rate sebesar 152 kbps menggunakan pengkodean standar pseudo-ternary. Untuk primary rate menggunakan dua pilihan yaitu 1544 Mbps menggunakan alternative mark inversion atau AMI dengan B8ZS dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HDB3. Dan terima kasih. Dan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.